mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami Bapa. Bahkan hamba-Mu yang tidak cakap ini Tuhan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang bisa menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Bahkan mungkin juga untuk menyelidiki hati kami, mengingatkan kami, menegur kami Bapa. Dimanapun kami saat ini berada Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, mari Tuhan Engkau mengurapi kami. Sendengkanlah Tuhan telinga kami Bapa untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya. Amin. Shalom. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom jemaat Faith yang ada di rumah-rumah. Shalom saudara-saudaraku yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan masih mengizinkan kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, tadi pemimpin pujian memberikan kepada kita janji-janji firman Tuhan bahwa Tuhan turun ke dunia, ya, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang kembali, saudaraku, untuk apa? Menjemput para saleh-salehnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini adalah sebenarnya hari kemerdekaan umat Tuhan. Amin. Jadi tidak pantas kita hari ini untuk tetap mengingat-ingat COVID sehingga menghilangkan sukacita dan harapan. Tapi mari perkataan hari ini adalah hari kemerdekaan bagi umat Tuhan. Mengapa saudaraku saya katakan hari kemerdekaan? Ya, karena Tuhan itu punya janji ya dan amin. Dan Tuhan akan segera datang untuk menepati janjinya bagi umat Tuhan. Jadi saudaraku tetap kuat iman, amin. Baik saudaraku, tidak panjang yang saya sampaikan. Ini pesan dari Sinode yang kita harus sampaikan juga hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Nanti saya dibantu Gebi ya. Saya buka Alkitab, kacamata udah gak bagus lagi. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Oke, kita baca dulu mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Mari kita bersama-sama bersemangat saudaraku yang ada ibadah sekarang bersama dengan saya. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang di rumah juga, ayo responi firman Tuhan, kita berdiri. Tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita dibatasi dengan tembok dan jarak. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. 1, 2 ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini jelas sekali ya. Jelas sekali bagaimana indahnya nanti Tuhan akan datang kembali menjemput orang-orang percaya ya. Ketika di ayat 9 tadi kita baca, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka,
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 2 dan 3, saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang melakukan satu pekerjaan, katakan satu proyek, atau membuat satu planning, dia pasti punya tujuan. Demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Ketika dia turun ke bumi, Tuhan punya tujuan untuk memberitakan keselamatan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa menerima dengan gampang, dengan akal pikirannya. Ketika Tuhan Yesus juga naik ke surga, Tuhan juga punya maksud, yaitu untuk menyediakan tempat. Saudaraku, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Artinya sebenarnya keselamatan itu sangat terbuka lebar, amin saudaraku. Tidak ada batas. Tidak ada batas antara bangsa ini atau bangsa itu, tetapi semua yang mengaku adalah umat ciptaan Tuhan. Semuanya terbuka bebas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat di mana Tuhan sedang menampi kita, di mana Tuhan sedang memilah kita. Yang manakah gandum, yang manakah yang berisi dan tidak berisi, yang mana gandum, yang mana ilalang, yang mana kambing, yang mana domba. Saudaraku, masalah COVID ini ada, kita percaya inilah saatnya Tuhan sedang memurnikan umat Tuhan. Jadi mari kita responi firman Tuhan bahwa Tuhan menyediakan banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, inilah janji-janji Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan, untuk kita tetap kuat, amin. Untuk kita tetap setia memegang janji Tuhan. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan, jangan pernah kita goyah, saudaraku. Walaupun keadaan susah saat ini, saudaraku, saya sendiri belajar bersukacita, belajar bersyukur dalam keadaan susah. Mungkin di dalam usaha, ya saudaraku, banyak kita mengalami saat ini. Tetapi di dalam hati selalu berusaha, harus bersukacita, harus bersyukur. Mengapa, saudaraku? Karena kalau kita kehilangan rasa syukur, maka disitulah iblis bekerja untuk menangkap kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu singkat untuk iblis, saudaraku, untuk menjatuhkan, untuk membawa umat Tuhan menjadi miliknya. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan pergi ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Jangan sampai tempat yang Tuhan sudah siapkan ini kita tidak bisa dapatkan. Amin. Kita tetap kuat. Justru dengan keadaan saat ini, Tuhan mengingatkan umat Tuhan, Tuhan mengingatkan orang-orang Kristen, Tuhan mengingatkan kita anak-anak Tuhan, semakin giat melakukan pelayanan, semakin giat mengasihi pekerjaan Tuhan, semakin giat beribadah kepada Tuhan, melakukan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dulu memang kita gak punya banyak waktu bersekutu bersama dengan keluarga kita, tetapi hari ini kalau COVID boleh ada, sehingga kita harus stay at home. Inilah saatnya Tuhan memberikan kita kesempatan, saudaraku, untuk kita boleh bersama dengan keluarga kita, boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3, saudaraku. Yang pertama, Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Kematian adalah suatu yang pasti dan tidak bisa kita melarikan dari kematian, saudaraku. Ada banyak orang sekarang
takut dengan kematian. Saudaraku, apakah saudaraku yang di sini takut dengan kematian karena COVID? Tidak ya. Saya tidak takut saudaraku. Mengapa? Karena saya tahu saya akan pergi kemana. Yang saya takutkan jangan saya sampai membawa virus kepada orang yang belum bertobat, yang belum mengenal Yesus. Yang dikatakan tidak ada satupun yang bisa menyangkal diri dari kematian. Jadi kematian itu adalah satu kepastian. Ya, kematian adalah satu kepastian. Karena itu bagaimana caranya supaya ketika kita menghadapi kematian kita tetap di dalam keadaan tenang. Ada banyak orang tidak tenang, takut oleh karena apa? Dosa. Ya, saudaraku, sekarang orang lebih takut virus corona daripada virus dosa. Ya, ada banyak orang lebih takut virus corona daripada virus dosa. Tetapi saudaraku, kalau kita mati, kita mengidap virus dosa, kita nggak akan bisa menikmati tadi rumah Bapa itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mati terhadap dosa, kita mati karena virus corona, kita akan menikmati rumah Tuhan. Amin. Ya. Jadi makna kenaikan Tuhan adalah Dia untuk menyediakan tempat ketika kehidupan kita di dunia ini telah berakhir, ya. Kita harus menghadapinya secara pribadi, saudaraku. Makanya seperti ini ya, kemarin ada ilustrasi dibuat teman saya, ada teman tinggal di Singapura, dia kirim gambar ke saya bahwa tiap orang berbaris, tiap orang seperti pakai helm gitu ya, sendiri-sendiri berbaris. Ini mengingatkan kita saudara bahwa kita ini memang menghadap Tuhan itu pribadi-pribadi. Tidak bisa karena suami kita saleh lalu suami yang membawa kita surga, atau dengan sebaliknya dengan istri, atau mungkin anak pendeta tetapi dia nakal. Saudaraku, ketika dikasih gambar itu, iya, bahwa kita menghadapi kematian kita akan sendiri, saudaraku. Bagaimana kita lihat yang seperti yang meninggal karena COVID ya. Mau dia orang kaya berat, mau dia pendeta berat, gereja besar, saudaraku, dia menghadapinya sendiri, di ruang isolasi sendiri. Bahkan sampai dikuburkan pun saudaraku, jemaatnya tidak bisa melihat dia. Ini mengingat kita saudaraku bahwa betapa hidup pribadi kita ini, ya, kematian kita, semua apa yang kita perbuat, hanya kita yang bisa mempertanggungjawabnya. Kita harus berani menghadapinya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku dimanapun engkau berada, yang engkau masih di dalam dosa, berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita supaya pergunakanlah waktu yang singkat ini. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita, saudaraku. Kematian hanyalah secara daging, ya. Ya, tubuh daging kita yang mati, tubuh fana kita yang mati. Tetapi jiwa kita, roh kita akan hidup di surga, saudaraku. Ya. Jadi jangan sampai kita di dunia memiliki segalanya, tetapi kita tidak memiliki rumah di surga. Sedih ya. Harusnya kita kaya di bumi, kaya di surga. Amin. Ya, kaya di bumi artinya bukan kaya harta, saudaraku, tetapi kaya di bumi bagaimana kita penuh dengan kebajikan, kemurahan dari Tuhan, kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Itu yang kita menjadi kekayaan kita, anak-anak Tuhan. Kesabaran, kasih, sukacita, pengendalian diri, ya, buah-buah roh. Kalau kita sudah kaya itu di bumi, saya yakin 100% kita pun akan kaya di surga. Amin. Ya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan menggenapi janjinya, dia naik ke surga, ya, dia akan datang kembali untuk menggenapi apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bumi ini kita nggak bisa berada, kita lihat langsung Tuhan bagaimana ujian Tuhan. Tetapi ketika nanti kita Tuhan angkat, Tuhan bawa ke rumahnya, maka di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Satu janji Tuhan yang begitu indah, saudaraku. Amin. Yang kedua, ia naik ke surga
atau pada apapun, siapapun, tetapi Roh Kudus, ya, tetapi Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita gak bisa bergantung hanya kepada suami kita atau kepada istri atau orang tua atau harta, jabatan, pekerjaan kita, tetapi firman Tuhan mengharuskan anak-anak Tuhan supaya kita bergantung kepada Roh Kudus, saudaraku. Ya, coba dilihat dulu Yohanes 16 ayat 7. Boleh dibacakan, Gaby, buka Gaby. Yohanes 16 ayat 7. Oke. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak bisa digenapi bagi kita. Ya, saat ini adalah saatnya Roh Kudus, saudaraku. Karena itu saya terlalu percaya bahwa di saat-saat seperti ini kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus, saudaraku. Kita tak bisa melangkah tanpa Roh Kudus. Karena itu harus kita biasakan dari sekarang, setiap keluar dari pintu rumah kita, tidak apa kita bersih, Roh Kudus temani aku. Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan berkata seperti kita orang gila, saudaraku. Tetapi ini janji Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, inilah janjinya kepada murid-muridnya. Dan itu Tuhan genapi. Sehingga karena itu saya kemarin menyampaikan di grup kita bahwa untuk mulai hari ini, mulai nanti malam, kita akan doa puasa, saudaraku, 10 hari. Saya punya pengalaman sungguh luar biasa, saudaraku, kalau kita mengikuti doa puasa selama 10 hari ini. Apalagi di saat-saat seperti ini, saudaraku, mari kita ambil kesempatan ini, saudaraku, untuk merefleksikan firman Tuhan, memperbaiki apa yang pernah hilang, saudaraku. Saudaraku, ada banyak waktu yang lalu kita hilang bersekutu bersama dengan keluarga kita. Mari hari-hari ini, saudaraku, ketika kita boleh bermedsos, kita boleh ber-WA ke keluarga-keluarga kita, mari juga kita ingatkan mereka, saudaraku, ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, untuk apa Tuhan menjanjikan Roh Kudus ini, saudaraku? Adalah untuk menghibur, adalah untuk menopang, adalah untuk memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus itu banyak sekali fungsinya, artinya banyak sekali andilnya dalam hidup kita. Kalau mau dibilang 100% hidup kita ini harus dibawa kendali Roh Kudus. Mengapa? Roh Kuduslah yang menelanjangi segala dosa. Roh Kuduslah yang mengarahkan kita kepada hal-hal kebenaran, saudaraku. Kalau Roh Kudus tidak ada pada kita, maka kita tidak bisa tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini juga ada banyak orang-orang mungkin karena keadaan susah sehingga menonton di medsos itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Ada banyak sekali sekarang orang mengaku dia hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, nabi-nabi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus, maka kita bisa akan tersesat. Inilah akhir-akhir zaman, saudaraku, di mana banyak orang yang mengaku sebagai nabi-nabi. Akan banyak orang mengaku, saya diutus Tuhan, saya adalah Tuhan, bahkan seperti itu. Karena itu Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Kepada kita saat ini Tuhan berikan supaya kita tahu mana kebenaran, saudaraku. Ya, saudaraku, jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus sehingga dia tidak bisa membedakan di manakah kebenaran. Ya, ada banyak, saudaraku. Karena itu ini kita harus banyak baca firman. Kita kembali lagi ke firman. Ada banyak orang sekarang lebih percaya kepada perkataan yang mengaku nabi-nabi daripada Alkitab, saudaraku. Ini sepertinya kudus, sepertinya benar, tetapi saudaraku, kalau kita tidak memiliki kepekaan roh, kita bisa salah. Karena itu Roh Kudus Tuhan berikan, dikatakan untuk membangun kita, untuk membawa kita mengerti di mana kebenaran, di mana bukan kebenaran, saudaraku. Jika Roh Kudus hadir pada diri seseorang, ia akan menyisakan dosa.
kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 8. Kita baca Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah Roh Kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita sudah memiliki ini, amin. Saudaraku yang mengikuti ini, kalau engkau belum memiliki Roh Kudus, mari undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Sebab inilah fungsinya Roh Kudus dalam kita, saudaraku. Dia akan menginsafkan kita akan dosa. Dia akan bawa kita kepada kebenaran-kebenaran. Dan kita akan tahu apa itu penghakiman, saudaraku. Ya, ini firman Tuhan yang hari-hari ini, saudaraku, harus kita pegang. Bahwa kita sangat membutuhkan Roh Kudus, saudaraku. Sebab hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan apa yang Alkitab katakan. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, kalau tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk bersyukur di dalam masa sulit ini, maka orang yang seperti itu bisa sampai depresi. Tetapi kita bersyukur, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sehingga kita bisa bersyukur. Amin. Kita bisa memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah dalam Tuhan. Pengharapan yang melimpah dalam Tuhan bukan hanya sebatas kita dalam masa COVID susah ini tetap surplus, artinya tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kita pengertian, Tuhan berikan kita syukur di dalam menghadapi masa sulit. Ada mungkin kita mungkin di dapur tidak ada lagi beras, tetapi kita tidak ngedumel, tidak putus asa. Saudaraku, tubuh kita bukan hanya Tuhan ciptakan kita, bukan hanya tubuh jasmani, tetapi kita dengan juga tubuh roh, saudaraku. Karena itu firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Saudaraku, ini yang menjadi kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk kita tetap memiliki Roh Kudus sehingga hidup kita menjadi orang yang percaya dan pengharapan kita tetap berlimpah-limpah. Amin. Jangan sampai karena COVID lalu kita kehilangan harapan, saudaraku. Jangan sampai. Karena firman Tuhan bilang di Roma 15 ayat 3, kita anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Tolong dibukakan Roma 15 ayat 13. Ya, pengharapan yang bagaimana yang Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan. Roma 15 ayat 13. Bisa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah Roh Kudus, saudaraku. Dia akan memberikan kita segala sukacita, damai sejahtera, iman, ya, sehingga kekuatan Roh Kudus itu akan membuat kita memiliki pengharapan yang melimpah-limpah, saudaraku. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak boleh putus asa dalam masa susah sekarang. Tetap berkatakan sukacita, dikatakannya. Roh Kuduslah yang bekerja itu dalam hati kita, saudaraku. Karena itu jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan setiap hari, amin. Jam-jam doa kita tetap tingkatkan, saudaraku. Mungkin yang kerja di kantor jam 12 siang boleh ambil saat doa, ya. Yang kalau mungkin di kantor duduk aja boleh saat doa jam 12 siang, ya. Ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8, mari kita buka. Kisah 1 ayat 8. Kita baca Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bukan hanya memberikan Roh Kudus itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk
cukai. Saudaraku, kita bisa tahu kisah Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak ada dari kaum yang kaya-kaya, tetapi dari orang-orang sederhana. Tetapi menjadi luar biasa ketika mereka mau memberi hati mereka kepada Tuhan. Saudaraku, biar kita tetap menjadi penjala-penjala manusia, kita tetap memperkatakan firman Tuhan, ya saudaraku. Kita menerima kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk memenuhi sukacita pada diri kita, tetapi dikatakan tadi di ayat 8, ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, saudaraku, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya inilah satu kekuatan, inilah satu modal, inilah satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita orang Kristen untuk menjadi saksinya Tuhan. Jadi yang menjadi saksinya Tuhan bukan hanya pelayan di gereja, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya. Karena itu saudaraku, waktu-waktu ini bukanlah waktu yang panjang lagi. Kalau mau melihat saat-saat sekarang dikatakan iblis semakin giat bekerja untuk mencari tuayan-tuayan. Tetapi kita anak Tuhan jangan mau kalah, saudaraku. Kita juga harus berlomba dengan dia, merebut jiwa-jiwa membawa kepada Kristus. Amin. Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus untuk kita boleh melakukan itu, saudaraku. Ya. Yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Benar nggak? Kalau kita beribadah tanpa mengundang Roh Kudus, itu ibadah seperti kita menonton konser. Sedangkan menonton konser sering aja, wah sampai orang melencang-lencang. Oleh kenapa? Ada spirit dari penyanyi itu, atau dari pujian, nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi dunia. Apalagi dalam kita beribadah, saudaraku, inilah kuasa Roh Kudus. Bahwa ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, ada Roh Allah pada kita, maka ibadah kita bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang punya kuasa, ibadah yang membangkitkan iman kita, saudaraku. Dan bukan cuma kita, ketika kita bernyanyi maka orang lain juga imannya akan dibangkitkan karena ada kuasa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memimpin pujian di depan, ketika kita membawa firman, atau juga kita mungkin menginjil, maka kita undang kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pujian, setiap firman yang kita sampaikan itu berkuasa bagi orang lain, saudaraku. Oleh karena tadi dikatakan Roh Kudus itu akan membuat ibadah menjadi ibadah yang bergairah, saudaraku. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ya, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Mari kita membaca, saudaraku. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ulang. Dulu di situ, oke. Nenek moyang, ulang. Ayat 20. Ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Saudaraku, ini bagaimana di perjanjian lama bahwa bangsa Israel harus membawa persembahan ke atas bukit atau ke atas gunung. Ya, bagaimana Musa juga pergi menyembah Tuhan harus naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ini yang selalu dilakukan pada masa perjanjian lama. Artinya ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan itu dibatasi dengan tempat dan waktu. Tetapi hari ini saudaraku, masanya Roh Kudus, anytime, any place we can praise Him. Amin. Di mana saja kita bisa menghadap Tuhan, saudaraku. Maukah di kamar, mau di kantor, mau di mobil, bahkan di pasar sekalipun, kita bisa menghadap Tuhan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan saat-saat seperti ini, orang beribadah lewat online. Saudaraku, yang dikasih Tuhan, inilah pekerjaan Roh Kudus. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, ya, mereka terbatas, mereka harus pergi naik ke bukit, naik ke gunung untuk melakukan ibadah. Ayat 21. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan.
saudaraku, bahwa kita bukan hanya menyembah Tuhan di satu tempat. Katakanlah mungkin kalau kita orang Kristen, harus sah, harus dibaptis di Sungai Yordan seperti Tuhan Yesus. Ini ada pandangan yang salah. Saudaraku, dimanapun ya dikatakan, bukan lagi seperti nenek moyangmu, bukan lagi hanya juga di Yerusalem, tetapi di mana bangsa, di mana tempat kita bisa menyembah Tuhan, saudaraku. Ayat 22. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku, kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Amin. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Tetapi dikatakan akan ada juga penyembah-penyembah yang tidak benar, saudaraku. Nah, inilah tipu muslihat si iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Yang di ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Allah itu bukan patung, saudaraku. Allah itu bukan tradisi, ya. Allah itu bukan kuburan. Allah itu bukan monumen. Allah itu bukan gunung besar. Allah itu bukan kayu besar, pohon besar. Allah itu bukan tempat-tempat yang angker, tetapi Allah itu adalah roh. Karena itu dikatakan kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, ini akan siapapun yang memimpin ibadah, saudaraku. Meskipun mungkin yang memimpin ibadah, dia bukan S1, S2, atau master, dia tidak sekolah Alkitab yang tinggi, dia hanya orang sederhana, tetapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ibadah itu akan bisa menjadi satu ibadah yang hidup, saudaraku, satu ibadah yang diurapi Tuhan. Tetapi meskipun yang memimpin ibadah, pengetahuan Alkitab yang luar biasa, bahkan mungkin bisa melebihi oleh ahli Taurat, tetapi ketika hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka ibadah yang di tempat itu dia tidak akan bisa membawa umat itu untuk boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, hidup kita, gaya hidup kita adalah penyembahan kita. Amin. Hidup kita adalah ibadah, saudaraku. Pekerjaan kita adalah ibadah. Rumah tangga kita adalah ibadah. Karena itu biarlah setiap apa yang kita lakukan, kita melakukannya di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan mendampingi kita, akan mengiringi kita, saudaraku. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, saudaraku. Saya akhir-akhir ini selalu Tuhan ingatkan, baik tidak baik, siap tidak siap, tegurlah yang salah, perkatakan firman Tuhan. Mengapa ini firman ini selalu terngiang? Saya pikir benar, ini waktunya kita harus berani menyaksikan Tuhan, saudaraku. Karena ini adalah masa pemulihan, ya. Ini adalah masa Tuhan memulihkan umatnya. Ini adalah masa anugerah supaya orang-orang yang meninggalkan Tuhan boleh kembali lewat kita, saudaraku. Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kita supaya kita bisa menjadi, dikatakan yang pertama tadi, kita akan mewarisi rumah Bapa. Yang kedua, saudaraku, Dia naik ke surga supaya Roh Kudus boleh kita keterima. Yang ketiga, dikatakan ketika Roh Kudus ada pada kita, kita harus menjadi saksinya Tuhan, ya. Jadi siapapun yang memimpin ibadah, siapapun yang memimpin gereja, kita nggak perlu melihat apakah dia itu hebat, jabatannya tinggi, tetapi apakah hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, ya. Siapapun kita, saudaraku, yang datang beribadah, kita memerlukan Roh Kudus Tuhan yang menjadikan kita memiliki ibadah yang bukan biasa-biasa, tetapi ibadah yang punya kuasa, ya. Kalau kita percaya akan kenaikan Tuhan ke surga, apakah kita siap menyambut kedatangannya kembali?
Amin. Iya, sekali lagi saya mau bertanya buat saudaraku juga yang ada di rumah. Kalau Anda percaya akan kenaikan Tuhan, apakah saudaraku percaya akan kedatangan Tuhan kembali? Amin, saudaraku ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita jangan pernah merasa kita menjadi yatim piatu. Sebab dikatakan Tuhan naik ke surga, tetapi Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Amin, itu firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Limpah dalam hidup kami, tak pernah terlambat kasih-Mu bagi kami. Bahkan hari ini kami bersyukur kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia dengan janji-janji Tuhan. Kami hidup seurut dengan rencana-Mu. Kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan yang menolong memampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, memberkati Mall Kepri Mall ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah berkat-Mu untuk owner mall ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk atmosfer di sekitar mall ini. Engkau ikat dengan kuasa-Mu, sehingga segala virus corona atau sakit penyakit atau belalang-belalang tidak mengikat di tempat ini. Tetapi damai sukacita Tuhan ada di tempat ini. Bahkan terutama untuk pemilik mall ini Tuhan, Engkau tetap berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan juga kami rindu agar suatu hari nanti Bapa, mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Pakailah kehadiran kami di tempat ini Tuhan sebagai satu sarana, satu cara-Mu Tuhan untuk boleh memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar mall ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, secara khusus di Pulau Batam ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita mengangkat tangan kita mau berdoa syafaat untuk Pulau Batam. Saya rindu kita semua mengangkat suara kita. Haleluya Yesus. Mari kita bersuara kepada Tuhan, kita berseru meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh memulihkan Pulau Batam, memulihkan Indonesia, memulihkan saudara-saudara kita yang sakit, memberi kesembuhan bagi diri mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat isolasi, supaya mereka mendapat
bekerja, dimanapun berada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami Bapa. Tetap Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini Tuhan, hidup karena percaya. Hidup kami ini Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan, hidup kami mencerminkan kami adalah pelayan Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu tetap berdiam pada setiap kami umat-Mu Tuhan. Berkati tempat-tempat pekerjaan umat-Mu, berkati juga usaha-usaha umat-Mu ya Bapa. Bahkan setiap anak-anak kami, suami istri Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menolong kami. Setiap keluar masuk kami dari rumah kami atau dari tempat usaha, tempat pekerjaan kami dibentengi oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga segala penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menghinggapi kami. Semua kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang menjadi kota benteng kami. Engkaulah Tuhan kubu pertahanan kami, dan pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ketika kami keluar dari ruangan ini, keluar dari lokasi mall ini sampai di rumah, kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa mengganggu kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, tapi saya mau menyapa saudaraku yang di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Jangan lupa kita tetap stay at home. Ya, saudaraku, apa yang bisa kita perbuat dari rumah banyak ya. Tetap stay at home, menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, social distancing, olahraga, dan menjaga asupan. Tetapi asupan yang terbaik dan nomor satu yang the best adalah doa. Saya mengingatkan kita tetap dirikan misbah doa di rumah. Jam berapapun saudaraku, sesuai dengan waktu kita. Kita tetap kuat oleh karena Yesus ada pada kita. Sekali lagi, selamat, bukan hari Minggu hari ini ya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi, God bless you. As we have also forgiven our debtors, and lead us not into Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Yalla bir abdela. Ya Ishmael. Kaife seminta. Kaife.